Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kewajiban kita terhadap Al-Qur'an tidak hanya membaca, Bapak Ibu, tapi kita juga punya kewajiban untuk memahami dan mengamalkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan pemahaman yang utuh terhadap ayat-ayat Al-Quran itu hanya bisa dilalui dengan tafsir, jamaah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Ayat 133. Kita baca sampai 136 ya. Surah Ali Imran juz 4 ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. Baik ya. Kita hubungkan dulu dengan ayat yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ayat 130. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti orang beriman untuk tidak memakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ya. Karena riba ini termasuk dalam kategori dosa besar, Bapak Ibu. Bahkan dosa yang mana Allah mengajak perang pelakunya itu hanya dosa riba. Di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila mereka tidak melakukan, maksudnya tidak meninggalkan riba. Karena dalam ayat sebelumnya Allah menyuruh orang beriman untuk meninggalkan riba, ya. Walaupun sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, kata Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalian. Jadi sisanya aja disuruh tinggal, Pak. Ya kan, apalagi yang pokok, yang banyak, jemaah rahimakumullah. Apabila mereka tidak melakukan itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dosa zina, dosa korupsi, dosa mencuri, ya kan, dosa-dosa yang lain Allah tidak mengajak perang. Hanya ada dua dosa Allah mengajak perang. Satu dalam hadis yaitu dosa sombong, yang dalam Al-Quran dosa riba. Itu menunjukkan saking besarnya dan saking bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada
orang yang melakukan riba, Bapak Ibu. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan orang beriman jangan memakan riba. Adha'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat. Bukan berarti kalau sedikit boleh ya. Nah, yang berlipat-lipat itu maksudnya riba jahiliyah. Misalnya tidak bisa bayar hutang, maka bunganya tambah. Tidak bisa bayar lagi, bunganya tambah. Itu namanya riba yang berlipat-lipat, jamaah rahimakumullah. Nah, semakin banyak yang dimakan atau yang dilakukan, maka semakin banyak pula dosanya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, tetapi kan kebanyakan orang beriman, Bapak Ibu, ketika Allah melarang suatu perkara, di antara mereka ada yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Termasuk masih banyak orang beriman, orang muslim yang melakukan riba, jamaah rahimakumullah. Sehingga di ayat ini, yaitu di ayat 133, Allah menyuruh mereka yang masih melakukan riba, ya, yang masih memakai riba, yang masih memakan harta riba, untuk segera minta ampun kepada Allah. Ya, untuk segera. Maka di ayat 137 ayat 33 Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian, wahai orang beriman, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk menuju ampunan Allah. Maksudnya bersegera minta ampun kepada Allah. Kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, bersegera minta ampun kepada Allah dari dosa riba, jamaah rahimakumullah, ya. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah, bersegera. Itulah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Baik. Allah SWT membuka ayat ini dengan kalimat wasari'u, dan bersegeralah kalian wahai orang beriman ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan sorga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya sorga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegera, Bapak Ibu. Bersegera itu maknanya tidak menunda-nunda, yang pertama. Yang kedua, mendahulukan atas yang lain, ya. Jadi misalnya panjenengan mendahulukan pengajian daripada acara keluarga, daripada acara mantenan, atau daripada acara-acara yang lain, itu namanya disebut dengan wasari'un. Jadi wasari'un maknanya dua. Yang pertama, tidak menunda-nunda. Yang kedua, mendahulukan atas yang lainnya, jemaah rahimakumullah. Ayat yang mirip dengan ayat ini ada di surah Al-Hadid ayat 21. Mirip, ya. Tapi awal ayatnya menggunakan kalimat sabiqu, berlomba-lomba. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dan sorga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, baik jemaah rahimakumullah. Kenapa disuruh cepat-cepat? Ya, Pak. Nah, insyaallah kita paham semua. Tapi seringkali pemahaman itu hanya berhenti di otak kita, tidak dalam pengamalan kita, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi Allah nyuruh kita bersegera bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mencari rezeki, bukan untuk segera punya rumah, bukan untuk segera punya kendaraan, bukan untuk segera menikah. Tapi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita segera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disuruh cepat-cepat, Bapak Ibu? Yang pertama, karena waktunya terbatas. Ya kan? Sesuatu itu kalau waktunya terbatas, Pak, Bu, pasti cepat-cepat. Misalnya ada diskon besar-besaran kan di MUG gitu kan. Diskonnya jam 6 malam sampai jam 7 malam, 1 jam diskon 80%. Dan itu barang-barang branded misalnya, jemaah rahimakumullah.
Kira-kira orang cepat-cepat datang atau tidak? Nah, pasti cepat-cepat datang. Bahkan Pak, sebelum jam 6 orang sudah datang kan? Ya, kapan hari sebelum Ramadan kalau nggak salah. Saya lewat di MOG itu penuh Bapak Ibu. Jam 6 pagi padahal buka jam 10. Jam 6 pagi itu udah penuh jemaah rahimakumullah. Saya pulang pengajian. Oh, ternyata saya baca berita ada diskon besar-besaran. Jemaah rahimakumullah. Mereka cepat-cepat ya. Yang pertama takut kehabisan stok, yang kedua ya kan takut kehabisan waktu Bapak Ibu. Ya, jadi waktu kita di dunia ini terbatas, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Apalagi kematian itu bisa datang kapan saja, Pak. Ya. Kematian itu bisa datang. Kematian itu datangnya ada dua macam. Dia datang dengan muqaddimah, dengan pengantar, sakit, masuk rumah sakit, meninggal, Bapak Ibu. Ada kematian yang datang tanpa pengantar, tanpa muqaddimah, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Tiba-tiba meninggal dunia, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ketika tidur dia meninggal, ya kan? Ada juga yang meninggal ketika olahraga, Bapak Ibu. Ya kan? Setelah main badminton selesai itu meninggal. Kemarin saya dikabari salah satu jemaah di Noyo. Dia cerita ada saudaranya meninggal usia 60 tahun, ya kan? Setelah main badminton. Ini ngeri-ngeri sedap juga. Dia ceritakan ke saya karena tahu saya main badminton itu. Ya. Diceritakan ke saya. Saya bilang harusnya nggak usah cerita itu kepada saya. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi meninggal setelah main gitu, duduk kemudian meninggal dunia. Makanya saya main badminton itu kalau setelah main tuh membayangkan takut meninggal dunia. Nah, tapi ajal itulah ajal ya. Kematian itu bisa datang kapan saja. Jamaah rahimakumullah. Makanya dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita untuk cepat-cepat. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dunia ini sebentar kan, sementara, sedikit. Ya, itu tiga sifat dunia, sebentar, sedikit. Jadi waktu kita di dunia sebentar sekali. Nah, waktu itu kalau sebentar orang akan cenderung cepat-cepat, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian yang kedua, kenapa disuruh cepat-cepat? Nah, biasanya orang yang cepat-cepat itu karena menganggap sesuatu itu amat sangat penting sekali, Pak. Uang yang dianggap sebagai sesuatu yang amat sangat penting oleh manusia, Bapak Ibu. Maka manusia akan cepat-cepat untuk mendapatkannya. Ya, Pak. Jenengan kalau masuk kerja, Bapak Ibu, telat 1 menit dipotong uang transport. Biasanya dipotong berapa kalau ini di kantor? Mungkin 20.000, mungkin 50.000, atau mungkin uang transportnya dipotong 100.000. Akhirnya panjenengan ketika berangkatnya mepet, apa yang dilakukan? Ngebut, jemaah rahimakumullah. Semua orang di jalan dikelakson. Ya kan? Bahkan sampai ketinggalan handphonenya, ketinggalan macam-macam. Karena apa? Ngejar waktu supaya dia tidak dipotong gajinya, jemaah rahimakumullah. Nah, begitu juga subhanallah. Dalam hidup ini apa yang kita anggap paling penting, Bapak Ibu? Yang kita anggap paling penting dalam hidup ini sebagai orang beriman adalah dua, ampunan Allah dan surga Allah. Makanya kalau kita menganggap dua perkara ini sangat penting dalam kehidupan kita, hendaklah kita cepat-cepat untuk mendapatkannya, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, orang itu biasanya cepat-cepat karena kebutuhan yang mendesak. Ya. Emergency, Bapak Ibu. Seperti ambulan, ya kan? Mana ada ambulan jalannya pelan, jemaah rahimakumullah. Itu karena kebutuhan, emergency, darurat. Nah, subhanallah, Allah nyuruh kita cepat-cepat. Ini maknanya apa? Bahwa kebutuhan yang sangat doruri, yang sangat kita butuhkan ya dalam hidup ini sebenarnya dua, Pak. Ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak apabila kita meninggal dunia, jemaah rahimakumullah. Makanya dalam ayat ini Allah nyuruh kita cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Nah, yang keempat, ada sebagian ulama mengatakan begini. Cepat-cepat ini
yaitu berlomba-lomba dengan malaikat maut. Jadi jangan sampai keduluan malaikat maut. Ini bahasa dalam tanda kutip ya. Jangan sampai kematian sudah tiba kamu belum bertaubat, kata Allah SWT. Maka cepat-cepat berlomba-lomba dengan malaikat maut. Ya. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk cepat-cepat meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Memang kalau kita perhatikan, Pak, ya, sesuatu yang berbau akhirat itu Allah menggunakan kalimat yang cepat. Nah, contoh lain ya, misalnya tentang sholat Jumat. Apa ayat sholat Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya kan? Fas'au. Fas'au itu artinya bersegera, Bapak Ibu. Ila dzikrillah, menuju atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Yaitu tentang kembali kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 50. Allah mengatakan lari, Pak. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, surah Al-Baqarah 1448. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Jadi semua yang berbau akhirat itu Allah menggunakan kalimat yang cepat, yang semangat. Ya kan? Tidak ada Allah menggunakan kalimat yang santai. Berjalanlah kalian, duduklah kalian. Tidak, Bapak Ibu. Tapi ketika Allah berbicara tentang dunia, tentang rezeki, jemaah rahimakumullah, Allah menyebut dengan kalimat yang santai. Surah Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dia Allah yang menjadikan bumi jinak bagi kalian. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kata Allah, santai. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki Allah di muka bumi. Jadi kalau urusan rezeki kita ambil santai. Kata Nabi, seakan-akan apa? Seakan-akan hidup selama-lamanya. Nggak bisa sekarang, besok masih bisa. Besok nggak bisa, lusa masih ada waktu. Itu kalau untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jemaah rahimakumullah, ya, seakan-akan mati besok. Seakan-akan besok kita udah nggak ada di masjid ini, Bapak Ibu. Ya, kita sudah meninggal dunia, kita sudah dimakamkan, dikuburkan. Nah, sehingga kita tidak menunda-nunda amal kebaikan, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan dua perkara yang mana manusia harus bersegera untuk mendapatkannya, yaitu maghfirah, yang kedua jannah. Kenapa maghfirah dulu? Karena syarat orang masuk surga itu harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, dua perkara ini kata para ulama tujuan yang jelas dari hidupnya orang beriman. Ya. Jadi cita-cita orang beriman itu ya dua ini, Bapak Ibu. Dapat ampunan Allah, masuk surga. Ya kan? Dapat ampunan Allah, masuk surga. Mati husnul khatimah. Kemudian dapat ampunan Allah, masuk surga. Jemaah rahimakumullah. Nah, dua ini harus kita kejar dengan segala apa yang kita miliki. Kita punya ilmu, gunakan ilmu kita untuk mendapatkan dua hal ini. Kita punya harta, gunakan harta kita untuk mendapatkan dua hal ini. Kita punya jabatan, gunakan jabatan kita untuk mendapatkan dua hal ini. Jemaah rahimakumullah. Jadi jelas goal hidupnya orang beriman itu jelas, Bapak Ibu. Ya kan? Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya itu tujuan yang abadi, jemaah rahimakumullah, bukan tujuan yang sementara. Beda kan dengan orang yang tujuan hidupnya apa? Untuk jadi orang kaya, bangun rumah yang besar, kemudian bangun kerajaan, bisnis dan sebagainya. Itu tujuan yang sementara, cita-cita yang tidak abadi. Ketika dia meninggal, maka ditinggallah itu semua, jemaah rahimakumullah. Ya. Allah mengatakan, man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan akhirat, yang orientasi hidupnya adalah akhirat,
dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah melakukan kebaikan itu, maka Allah akan memberikan apresiasi kepadanya. Apresiasinya yaitu ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Nah, baik. Bagaimana cara dapat ampunan Allah? Nah, caranya 3. Yang pertama taubat, ya. Kemudian yang kedua sabar atas musibah, yang ketiga beramal soleh. Itu 3 pelebur dosa. Yang pertama apa? Taubatan nasuha, ya. Kata Nabi, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua apa? Sabar atas musibah. Musibah apa saja, Pak? Sakit, bahkan duri yang menusuk di kaki, kata Nabi, itu bisa menghapus dosa. Ibu-ibu pakai jilbab, kemudian jarum pentolnya menusuk ke kulit panjenengan, sabar, ya, maka musibah yang kecil itu juga akan menghapus dosa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga beramal soleh, Pak. Semua amal soleh itu muaranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ngaji ini, Bapak Ibu. Duduk di dalam majelis ilmu ini, Allah sebutkan dalam hadis qudsi, wahai malaikatku, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ada malaikat dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bertanya kepada Allah, ya Rabb, tidak semuanya serius hadir ke majelis ilmu itu. Ada di antara mereka cuma numpang lewat saja. Ada pula di antara mereka dari awal sampai akhir tidak mendengarkan, hanya duduk-duduk tidak fokus mendengarkan. Apakah dia juga mendapatkan ampunan Allah? Kata Allah, humul julasa, mereka itu satu majelis, maka mereka mendapatkan bagian yang sama. Nah, ini kabar gembira untuk panjenengan yang tidur, tetap dapat ampunan Allah, Bapak Ibu. Makanya tidur yang berpahala itu ya. Tapi memang nikmat tidur di dalam majelis ilmu itu, ya kan, jemaah rahimakumullah. Ada orang tidak bisa tidur di rumah, tapi masuk majelis ilmu langsung tidur. Nah, baik. Saya menyarankan kalau panjenengan ngantuk tidur saja. Tapi kalau tidur semua saya tinggal. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau jenengan ngantuk dipaksa mendengar, khawatir yang didengar itu keliru. Wong sholat aja kalau ngantuk, kata Nabi, kalau ngantuk tidur dulu baru sholat. Khawatir ketika sholat itu niatnya minta ampun kepada Allah, malah minta diazab. Jemaah rahimakumullah. Khawatir ketika ngantuk saat pengajian, ya kan, yang didengar itu salah. Jemaah rahimakumullah, kata ustadznya itu rokok itu hukumnya haram misalnya, tapi jangan dengarnya halal. Bapak Ibu. Jadi apalagi tafsir, ya, jemaah rahimakumullah. Nah, baik, bukan berarti saya menyuruh panjenengan tidur, ya, tidak, ya. Baik. Kemudian, jadi tujuan orang beriman dalam hidup ini, Pak, 2. Kalau dia cari harta, tujuannya 2 ini. Ya, tujuannya dengan harta itu dia bisa mendapatkan ampunan dan surga Allah. Kalau dia mencari ilmu, tujuannya 2 ini. Ya. Kalau dia bekerja, kemudian kalau dia apapun yang dia miliki, yang dia lakukan, orientasinya 2 ini, ampunan dan surga. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah menggambarkan luasnya surga. Arduhas samawati wal ard. Adapun luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ada hadis berkenan dengan ayat ini, Bapak Ibu. Jadi ketika itu orang Yahudi bertanya kepada salah satu sahabat Nabi SAW, kalau surga seluas langit dan bumi, lalu di mana neraka? Nah, ini pertanyaan retorika, ya. Kemudian dijawab juga dengan jawaban retorika oleh para sahabat. Nah, ketika datang waktu malam, di mana waktu siang? Kan begitu. Nah, sebenarnya ini maknanya dari ayat ini, orang kalau tidak ngaji bahasa Arab, Bapak Ibu, dia akan bertanya, loh, luasnya surga itu seluas langit dan bumi, kalau begitu di mana neraka? Akan muncul pertanyaan seperti itu. Tapi orang yang mengaji bahasa Arab, ya kan, belajar bahasa Arab,
Maka dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat bermakna hakiki, ada kalimat namanya bermakna majazi. Ya. Ini hanya perbandingan saja, perumpamaan saja. Bukan berarti luasnya langit, luasnya surga itu seluas langit dan bumi, tidak. Ini hanya semacam apa namanya? Gambaran, jemaah rahimakumullah. Karena yang dianggap paling luas oleh manusia itu adalah langit dan bumi, Bapak Ibu. Sama dengan ini. Nabi mengatakan, siapa yang mensolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirot. Dan 1 qirot itu kata Nabi sama seperti gunung Uhud. Itu hanya gambaran saja, bukan berarti pahalanya segitu. Menunjukkan bahwa pahala mensolati jenazah itu amat sangat besar. Ya rahimakumullah. Ayat ini juga sama, menunjukkan bahwa surga itu amat sangat luas. Ya rahimakumullah. Ya. Kemudian uiddat lil muttaqin. Untuk siapa surga itu disiapkan oleh Allah SWT? Kata uiddat ini fi'il madhi. Kata ulama ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Karena Allah menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalimat yang bermakna lampau. Sudah ada. Dan banyak hadis menyebutkan, misalnya Nabi berkata kepada para sahabat saat beberapa sahabat mengejek Abdullah bin Mas'ud. Kakinya kan kecil, orangnya kecil beliau. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lihatlah betisnya sangat kecil sekali. Kata Rasulullah, ini betis, ya kan, kalau ditimbang maka lebih berat betis ini daripada dunia dan seisinya. Kemudian hadis lain mengatakan tentang sahabat Bilal bin Rabah, Bapak Ibu. Wahai Bilal, apa amalanmu sehingga suara sandalmu sekarang ini sudah kudengar di sorga? Apa amalannya? Salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Rutin beliau lakukan. Itu dalil bahwa surga sudah ada. Dan surga disiapkan. Apa gunanya surga itu ada kalau belum ada penghuninya, Pak? Kata ulama, ya 2, menunjukkan surga itu sangat istimewa. Sesuatu yang istimewa itu disiapkan jauh hari kan. Yang kedua, Bapak Ibu, menunjukkan sebagai motivasi. Karena sesuatu yang kalau sudah ada itu lebih termotivasi daripada belum ada. Misalnya saya bangun rumah besar, kemudian saya bilang kepada seseorang, Pak, kalau jenengan rutin ngaji, saya akan kasih hadiah rumah ini. Nah, gitu kan. Nah, itu lebih semangat daripada rumahnya belum ada. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Belum ada. Baik. Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa yang akan diwariskan surga oleh Allah SWT. Nah, ini ayat yang masyhur, jemaah rahimakumullah. Sifat-sifatnya, dengan ayat ini kita bisa mengukur apakah kita termasuk al-muttaqin ataukah masih belum, Bapak Ibu. Tolak ukur yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak. Ya, infak itu ada 2. Ada pakai Q, ada pakai K, Pak. Kalau pakai Q itu infak kok. Kalau pakai K itu iuran faksa, kata orang-orang. Infak, iuran faksa. Jadi masing-masing dipaksa untuk iuran. Baik. Senantiasa berinfak. Infak itu apa kata para ulama? Ma yukhrijuhul insan mim malihi ala wajhil qurbah. Apa saja harta yang dikeluarkan oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya infak, Bapak Ibu. Ini ciri yang pertama. Fis sarra'i wad-dharra, infak dalam keadaan sarra, lapang, wad-dharra, dalam keadaan apa? Sempit. Nah, makna ayat ini banyak, Pak. Nah, secara umum sarra itu dari kata surur, maknanya senang, dalam keadaan lapang maksudnya, dalam keadaan senang. Ya, dalam keadaan banyak harta. Berarti kebalikannya ad-dharra dalam keadaan tidak banyak harta. Jadi banyak kebutuhan, Bapak Ibu, tapi dia masih kurban gitu kan. Dia punya hutang, punya kredit mobil, punya kredit rumah, masih kurban. Jemaah rahimakumullah. Itu
termasuk orang bertakwa. Ya. Kalau orang nggak punya kebutuhan apa-apa, rumah sudah beres, mobil sudah beres, semua sudah beres, sedangkan gaji utuh, jamaah rahimakumullah, dia berinfak, ya ini biasa. Yang luar biasa itu ad-dharra, saat dia banyak kebutuhan tapi dia masih menyisihkan untuk infak. Nah, makna yang kedua, sarra ini diartikan sehat. Berarti dharra diartikan apa? Sakit. Berinfak dalam keadaan sehat dan berinfak dalam keadaan sakit, Bapak Ibu. Kebanyakan orang itu muncul muncul keinginan untuk berinfak biasanya ketika kapan? Sakit, ya kan? Sakit parah, dia sedekah ke anak yatim supaya sembuh sakitnya, Bapak Ibu. Nah, orang bertakwa itu kata Allah, dia berinfak fis-sarra dalam keadaan sehat, wad-dharra dan juga dalam keadaan sakit. Makanya Nabi menyebutkan infak dalam keadaan sehat itu jauh lebih besar pahalanya daripada dalam keadaan sakit, jamaah rahimakumullah. Karena biasanya orang kalau sehat lupa. Seperti orang sakit gigi, Pak. Ya kan? Kalau lupa, kalau sakitnya sembuh, lupa untuk mencabut. Padahal ketika sakit dia berjanji, ya kan, akan dicabut, tapi setelah sembuh lupa dengan janjinya. Jamaah rahimakumullah. Saya kalau kaya akan bersedekah, setelah diberi kaya oleh Allah ternyata lupa dengan janjinya, Bapak Ibu. Nah, ada juga ulama mengatakan sarra. Nah, ini pendapat ulama saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau sarra itu infak dalam keadaan sukarela. Sukarela, Pak. Membelanjakan harta dalam keadaan sukarela. Misalnya kita sukarela membangun masjid, sukarela berinfak untuk pendidikan anak kita, untuk kebutuhan rumah tangga kita. Sedangkan dharra maknanya berarti infak dalam keadaan tidak sukarela, terpaksa. Nah, yang terpaksa itu apa? Kalau sekarang, ditarik, terpaksa kita bayar. Kalau tidak bayar kita tidak bisa ngurus, Bapak Ibu. Apa itu? Pajak misalnya, jamaah rahimakumullah, ya kan? Akhirnya terpaksa kita kayak BPJS gitu kan. Kalau kita nggak ini, kita tidak bayar, BPJS-nya mati misalnya, jamaah rahimakumullah. Terpaksa kita bayar, Bapak Ibu, walaupun kita belum tentu memakai. Nah, itu kata ulama termasuk infak dalam keadaan dharra. Ya. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, yang pertama ini masuk nggak kita? Tawadhu semua di sini ya, insya Allah. Yang kedua ini lebih berat juga, Pak. Lebih berat. Ya, pokoknya berat-berat ini ciri orang bertakwa di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Ya, kalau saya boleh sebut ini level takwa yang sangat tinggi. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama itu harta. Umumnya manusia itu kan senang harta, dan orang kalau senang susah untuk mengeluarkan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Apa maknanya ini? Nah, kata orang menahan amarah. Luar biasa tafsir ini pentingnya kita belajar tafsir. Dalam bahasa Arab, marah itu ada dua. Ada ghaidh, ada kadhmun, ada ghadab. Yang sering kita dengar kan ghadab. Nah, apa bedanya, Bapak Ibu? Ghadab itu marah yang nampak, baik nampak dari wajahnya, atau nampak dari ucapannya, atau nampak dari sikapnya. Itu ghadab, Pak. Ya. Nah, sedangkan wal kadhiminal ghaidh, dia marah tapi tidak nampak, Pak. Wajahnya itu seperti bukan orang marah, Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang mana? Yang ghadab apa yang ini? Ya, Pak, kalau kita emosi marah gitu, nampak atau tidak? Oh, langsung nampak, jamaah rahimakumullah. Ya kan, merengut. Nah, kemudian pokoknya wajahnya sudah kelihatan, Bapak Ibu. Kalau matanya merah itu sudah level stadium 4 itu. Ya, nah, baik. Nah, itu ghadab. Sedangkan ciri orang bertakwa itu al-kadhiminal ghaidh. Dia marah tapi dia tahan sampai marahnya itu tidak kelihatan. Subhanallah. Nah, kata para ulama,
kadhmun kadhimin, ya, itu maknanya adalah syaddu ra'sil qirbah indam tilaiha, menutup tempat air ketika airnya itu udah penuh. Misalnya panjenengan gini Pak, kayak balon lah, yang sudah tiup balon, udah penuh anginnya, balonnya udah besar, kemudian panjenengan ikat ujungnya itu supaya anginnya tidak keluar. Itu namanya wal kadhiminal ghaidh. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Marahnya itu sudah ditenggorokan ini Pak. Tapi ditahan, ditelan sama dia. Ya kan? Nah, dan tak nampak marahnya itu Bapak Ibu. Subhanallah. Ya, ini sebagaimana Nabi SAW ketika beliau marah tidak nampak sebagai orang yang marah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ini masuk atau tidak kita? Hah? Insyaallah belum ya. Belajar Bapak Ibu. Kita belajar, saya belajar, panjenengan juga belajar. Jamaah. Belajar marah yang estetik. Marah yang tidak kelihatan. Ya, ada kabel di dalam dinding tapi tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah dinding. Jemaah rahimakumullah. Estetik kata orang-orang. Nah, itu marah yang estetik. Ya, marah tapi tidak kelihatan. Jemaah rahimakumullah. Apa? Orang Jogja, ya. Kemudian wal 'afina 'anin nas. Ya, wal 'afina 'anin nas, dan senantiasa memaafkan orang lain. Ini ciri yang ketiga. Kenapa harus memaafkan? Menahan marah sekaligus memaafkan, Bapak Ibu. Karena orang tidak bisa menahan amarahnya kalau dia tidak memaafkan. Yang kedua, marah itu kalau ditahan Pak, tapi dia tidak memaafkan, bahaya, mengganggu kesehatan. Ya, gunung itu Bapak Ibu kalau nggak pernah erupsi, itu tahu-tahunya meledak kan. Seperti gunung berapi, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau gunung itu erupsi sedikit-sedikit erupsi gitu kan. Nah, ini kata penelitian, ini justru gunung yang cenderung aman, jemaah rahimakumullah. Ya, cenderung aman. Nah, makanya supaya marah yang ada di dalam diri kita itu tidak meledak saat kita tahan, saat kita telan, saat kita tidak ungkapkan, jemaah rahimakumullah. Solusinya apa? Wal 'afina 'anin nas. Maafkan kesalahan orang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak memaafkan dan kita menyimpan marah itu, disimpan, lama-lama apa? Meledak, Pak. Ada cerita di tempat saya ngajar, Bapak Ibu. Jadi ada guru itu kalem banget, Pak. Kalem banget. Ya kan? Dan tidak pernah marah gitu, nggak pernah kalau ada sesuatu yang membuat dia harusnya jengkel itu udah nggak jengkel. Mungkin dia menahan. Tapi pernah suatu ketika muridnya bikin beliau itu emosi banget, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kursi itu terbang di marahullah. Sampai orang-orang itu para asatid itu heran, loh kok bisa-bisanya dia seperti itu? Padahal dikenal sebagai orang yang sangat lembut. Ya. Itu biasanya Bapak Ibu karena apa? Karena dia menahan tapi tidak memaafkan. Jemaah rahimakumullah. Cuma ini jangan dijadikan sebagai dalil kita bolehnya marah, sedikit-sedikit marah, Bapak Ibu. Ya kan? Saya ini kalau nggak marah malah bahaya gitu kan. Jangan begitu. Ya kan? Nanti seperti gunung berapi, kalau saya tidak marah, tiba-tiba marah meledak, hancur semua gitu. Nah, baik ya. Subhanallah. Nah, di sini Allah menyebut dengan fi'il, dengan isim fa'il. Isim fa'il itu maknanya Pak, pelaku. Jadi dia tidak hanya memaafkan sekali, dia memaafkan berulang kali. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan. Maaf itu dari kata afwun, bahasa Arab yang diindonesiakan. Maaf, afwun, Bapak Ibu. Afwun itu kata ulama debu yang hilang ketika diterpa oleh angin. Jadi dianggap nggak ada apa-apa. Jemaah rahimakumullah. Ya, dianggap tidak ada apa-apa. Seperti Nabi ketika berkhutbah di hadapan orang-orang Mekah, kata Nabi,
menurut kalian apa yang akan kuperbuat kepada kalian? Ada di antara mereka mengatakan, Muhammad, kau akan menghukum kami sebagaimana kami dulu menyusahkan engkau. Kata Nabi apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian semua bebas. Subhanallah. Ya. Ada orang nabrak mobil kita, Pak, dari belakang, bemper belakangnya penyok. Kita bilang begitu, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kamu bebas, enggak apa-apa kok. Jadi kalimat enggak apa-apa itu berat, Bapak Ibu. Oh, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, enggak apa. Ya kan? Jemaah rahimakumullah. Itulah yang disebut dengan wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsin inilah membalas kebaikan dengan perbuatan yang lebih baik atau membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian ciri berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan keji. Apa bedanya fahisyah dengan mungkar, Bapak Ibu? Kalau dia disandingkan mungkar dengan fahisyah itu keburukan yang berkaitan dengan syahwat, zina, jemaah rahimakumullah. Zina, berdekat-dekatan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan mungkar itu keburukan yang berkaitan dengan perut, makanan, mencuri, membunuh orang, merampok dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, baik. Tapi kalau dia tidak dibarengkan dengan kata mungkar, maka fahisyah itu bermakna dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa bedanya fahisyah dengan zalamu anfusahum? Kata para ulama, kalau fahisyah itu dosa besar, sedangkan zalamu anfusahum dosa kecil. Ya, ini pendapat yang pertama, jemaah rahimakumullah. Pendapat yang kedua mengatakan fahisyah itu dosa yang berkaitan langsung dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak merugikan manusia. Sedangkan zalamu anfusahum dosa yang merugikan manusia. Ya. Ciri berikutnya orang bertakwa itu apabila dia melakukan dosa besar atau dosa kecil, dosa yang berkaitan dengan Allah atau dosa yang berkaitan dengan manusia, dzakarullah, dia langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, kemudian dia segera meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya. Dan dia yakin bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa illallah, kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa besar itu. Jadi setelah dia minta maaf, minta ampun, bertaubat, dia tinggalkan dosa tersebut. Ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui, Bapak Ibu. Jadi ini ciri orang bertakwa. Ternyata orang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa, Pak. Dia orang berdosa juga. Tetapi setelah dia melakukan dosa, dia segera ingat Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk orang-orang ini Allah balas mereka dengan ampunan dan surga. Ya, jadi untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah, maka kita harus melakukan sifat-sifat ini, jemaah rahimakumullah. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu balasannya adalah apa? Ampunan dari Allah dan surga, yang mana di bawah surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Wa ni'ma ajrul 'amilin, itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal. Allah taala alam bissawab. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada? Cukup. Nah, baik ya. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.